Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 130 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam yang berkata demikian. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Menanti di Lobinya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca yang ditulis oleh pemazmur, itu menunjukkan bagaimana pemazmur mau bertemu dengan Allah, tapi dia nggak bisa langsung bertemu dengan Allah. Dia harus menunggu atau menanti Allah untuk dia mengalami pertemuan. Dan untuk menanti itulah dia butuh berada di lobinya Tuhan. Dia butuh berada di lobi di mana Allah bisa mendatangi dia. Dan saya mau share pewahyuan yang Allah bukakan bagi saya untuk saudara dan saya mendapatkannya hari ini. Bagaimana menanti di lobinya. Yang pertama ketika Daud mengatakan firman ini, Daud menanti Allah di lobinya, ibaratnya di lobinya itu tidak ada batas waktu, unlimited time-nya, waktunya nggak dibatasi. Jadi Daud akan terus menanti di lobinya sampai Allah keluar dan bertemu dengan Daud. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, ada berapa banyak saudara dan saya bisa menanti di lobinya sampai Allah melakukan pertemuan dengan kita secara langsung, lalu kita mengalami pertemuan itu. Ataukah kita kemudian meninggalkan lobinya Allah dan kita tidak pernah bertemu dengan Allah ketika kita sudah janjian pengen ketemu? Saudara dan saya bisa menjawabnya. Tapi Daud, dia tetap menanti di lobinya. Yang kedua, Daud menanti Allah di lobinya. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan firman-Nya. Di sana Daud bilang dia menanti-nantikan Tuhan supaya Tuhan memberikan dia firman. Karena dia mengharapkan firman-Nya. Ada berapa banyak saudara dan saya menanti di lobinya Tuhan, tapi kita datang bukan untuk mendapatkan firman-Nya. Kita datang hanya untuk supaya doa kita yang mau dijawab, semua keinginan kita yang mau dijawab, semua hal-hal yang kita mau Allah jawab. Berbeda Daud menanti di lobinya adalah dia mengharapkan firman-Nya. Saudara tahu mengharapkan firman-Nya berarti dia hanya mengharapkan pribadi Allah itu sendiri melebihi apapun. Karena itu Daud mengalami pertemuan dengan Allah. Karena itu Daud memiliki kerinduan yang dalam untuk mengalami pertemuan dengan Allah. Dan dia bersedia berjam-jam menanti-nantikan Allah di lobinya. Bahkan di ayat berikutnya dia bilang sampai pagi pun. Jadi seperti pengawal mengharapkan pagi, dia masih menanti-nantikan Allah di lobinya. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, waktu kita menanti di lobinya, ada berapa banyak data permintaan kita supaya Allah memenuhi keinginan kita? Tapi kita mau merubahnya hari ini. Waktu kita menanti dia di lobinya, hanya untuk mengharapkan firman-Nya. Mengapa? Karena jika dia memberikan saudara dan saya firman itu bisa mencipta segalanya bagi saudara dan saya. Firman itu bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kurang menjadi berkelimpahan, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan dari yang ordinary menjadi extraordinary, dari yang biasa menjadi sangat luar biasa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Daud menanti Allah di lobinya karena dia mengharapkan firman-Nya. Tuhan juga mau katakan bagian ini buat saudara dan saya. Dia mencari orang-orang yang menanti-nantikan dia di lobinya untuk dia membawa firman, untuk dia menemui mereka dan dia memberikan mereka firman, dan bukan firman yang biasa tapi firman yang extraordinary, firman yang bisa mengubah kehidupan kita, firman yang bisa membawa terobosan bagi kita, firman yang bisa mempromosikan kehidupan kita, firman yang bisa mengerjakan hal-hal yang ajaib dan dahsyat di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari 2 poin ini kita belajar pagi ini, bahwa Allah mencari orang-orang yang bersedia menanti di lobinya sampai dia keluar, tapi dengan satu motivasi dan tujuan. Kita menanti dia di lobinya hanya karena kita mengharapkan firman-Nya, bukan mengharapkan halal daging, bukan mengharapkan halal jasmani, bukan mengharapkan keinginan-keinginan duniawi, tapi kita mengharapkan pribadinya. Kita mengharapkan firman yang hidup itu datang dan dia memberikan seluruh firman-Nya bagi kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menanti di lobinya sampai sang firman itu datang dan memberikan kuasa firman itu bagi kita, dan kita menjadi extraordinary karena bertemu dengan sang firman itu di lobinya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan. Amin.